Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkadang munculnya rasa malas adalah hal yang wajar. Kita semua pernah merasakan munculnya rasa malas. Wajar bila rasa malas itu hanya dirasakan 1 hingga 2 hari, tetapi akan menjadi masalah yang serius bila kita mengalaminya selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan mulai sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kemalasan mulai mempengaruhi rutinitas harian, pekerjaan, dan hidup kita, inilah saatnya kita harus menyadari bahwa kita terjebak dalam siklus yang harus kita hentikan. Berikut ini beberapa tips untuk memutus siklus tersebut. Satu, tetapkan tujuan yang realistis. Hidup ini simpel, demikian juga dengan bersepeda. Bila kita punya tujuan yang jelas, kita tinggal memperjuangkannya, selesai. Ketika kita tidak memiliki tujuan yang pasti dan arah kita tidak jelas, maka kita akan mudah stres dan menjadi malas. Jadi, tetapkan tujuan dan mulai memperjuangkannya. Tetapkan tujuan yang realistis, bukan perfeksionis. Membidik terlalu tinggi dan membuat proyeksi yang tidak realistis atau tidak menetapkan tujuan apapun dapat memicu kelelahan yang menyebabkan kemalasan dan kurangnya motivasi. Jadi, rencanakan apa yang ingin kita capai, kemudian bagi menjadi beberapa bagian dan putuskan apa yang akan kita lakukan untuk mencapainya setiap bulan atau setiap minggu. 2. Buat daftar tugas kita. Setelah menentukan tujuan jangka panjang kita, penting untuk memecahnya menjadi tujuan yang lebih kecil. Saat membagi tugas besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terdefinisi, akan lebih mudah untuk menyelesaikannya satu persatu. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan fokus atau kesulitan mengikuti tujuan jangka panjang kita. Ketika kita dapat dengan jelas melihat berapa banyak waktu yang kita miliki untuk hari ini dan sisa tugas yang kita miliki dalam daftar, wajar untuk meningkatkan kecepatan. Ketika kita mempercepat, kita akan mengeluarkan motivasi batin kita, sehingga sangat mengurangi kemalasan. Inilah bagaimana membuat to-do list dapat memutus siklus kemalasan dalam hidup kita. 3. Pisahkan tugas dan atur notifikasi. Setelah kita merencanakan agenda kita untuk bulan tertentu, langkah berikutnya adalah menjalankannya. Membuat notifikasi di kalender smartphone kita untuk setiap tugas juga dapat membantu kita mengatasi kemalasan. Setiap kali notifikasi berbunyi, tetapi kita tidak bisa menjalankannya, maka akan muncul rasa bersalah dalam diri kita. Dan ini akan menimbulkan tekad dalam diri untuk membayar apa yang belum kita lakukan. Alhasil, meski membutuhkan waktu sedikit lebih lama, kita menyelesaikan tugas yang ada dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, menetapkan batas waktu untuk setiap tugas membuat kita lebih produktif dan membantu kita tetap di atas beban kerja. Dengan cara ini, kita dapat mengevaluasi kinerja kita secara teratur dan membandingkannya untuk menjaga fokus kita. Saat kita kehilangan jejak, notifikasi secara otomatis akan membantu kita mendapatkannya kembali. Selain itu, jika kita menyelesaikan pekerjaan sebelum notifikasi berbunyi, kita dapat beristirahat sejenak untuk sedikit memanjakan diri. 4. Periksa catatan kita. Memeriksa kemajuan kita sangat penting untuk mencapai tujuan kita tepat waktu. Ini tidak hanya membuat kita teratur, tetapi juga meningkatkan motivasi kita, mengenali upaya kita dan melihat kita telah mencapai tujuan kita.
akan memicu rasa percaya diri kita, mendorong kita untuk berbuat lebih banyak. Selain itu, saat kita kurang kecepatan, ini berfungsi sebagai pengingat untuk mempercepat. Dalam kedua kasus tersebut, melacak kemajuan bermanfaat. Cara terbaik untuk memeriksa kemajuan kita adalah membuat daftar periksa, memeriksanya secara teratur dan menandai tugas sebagai selesai saat kita selesai. Dorongan untuk menandai tugas lain sebagai selesai mungkin menjadi kunci untuk memutus siklus kemalasan kita, dan efek psikologis yang ditimbulkannya pada kita tidak dapat diukur. Saat kita menyaksikan rencana kita berhasil setiap hari, bagaimana kita bisa merasa malas untuk memecahkan rekor ini? 5. Minimalkan gangguan. Gangguan adalah musuh terbesar kita yang dapat dengan mudah menyesatkan kita dari rencana kita. Ketika kita kehilangan fokus, tugas-tugas mulai menumpuk, dan ini membuat kita merasa frustasi dan kehilangan motivasi dalam diri kita. Akibatnya, kita jatuh ke dalam jurang kemalasan. Terlewat mengerjakan sesuatu adalah hal yang biasa dan terjadi pada kita semua. Tetapi seberapa baik kita menghindarinya dan seberapa cepat kita kembali ke jalur adalah hal yang paling penting. Langkah pertama adalah membuat daftar apa yang mengganggu kita, dan kemudian bertanya pada diri sendiri bagaimana kita bisa menghindarinya. Gangguan tersebut bisa jadi gadget yang selalu kita genggam atau orang-orang di sekitar kita. Bila kita tidak bisa sekaligus menyingkirkan hal-hal yang mengganggu kita, setidaknya upayakan mengurangi interaksinya. Bisa dengan menjadwalkan kapan kita boleh membuka sosmed kita, kapan kita harus berkumpul dengan teman-teman kita. Jika sifat gangguan kita berbeda, seperti bekerja di lingkungan yang bising atau bergosip dengan orang sekitar, maka cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan kita adalah mencari ruangan yang tenang. Jadilah produktif dan putuskan siklus kemalasan. Kiat dalam daftar ini akan membantu kita mengatasi kemalasan dan aktif kembali. Hal-hal lain yang dapat kita lakukan untuk merasa berenergi dan meningkatkan fokus kita di tempat kerja, termasuk melatih perhatian, makan sehat, dan berolahraga secara teratur. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.